Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayatul Nufus kali ini berada di kediaman Bapak Haji Bukhari selaku Camat Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Pak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara ini. Nah, kali ini kami akan membahas tentang penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat Kecamatan Bangko Pusako. Sebelumnya boleh Pak diceritakan sedikit tentang karakteristik masyarakat di Kecamatan Bangko Pusako. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum, warga Kecamatan Bangko Pusako yang heterogen dengan berbagai suku, ras, agama, secara umum mereka ini telah memahami dan menerapkan bagaimana seharusnya seorang yang Pancasilais dan juga hidup di negara demokrasi dengan persatuan negara Pancasila. Selaku camat Pak, bagaimana Pak pandangan Bapak tentang Pancasila? Apa itu yang dimaksud dengan Pancasila? Pancasila itu merupakan ideologi negara. Kemudian juga dengan Pancasila juga kita merupakan dasar-dasar kehidupan sosial kemasyarakatan dan sumber-sumber hukum dalam rangka penerapan kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Di mana nih Pak seseorang itu sudah bisa diajarkan tentang Pancasila dan di mana juga kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Masalah bagaimana pembelajaran Pancasila ini tentu kita awali di rumah kita masing-masing, dari diri kita. Kemudian edukasi baik pendidikan formal maupun informal. Dan inilah mungkin kita secara umum telah memahami, mungkin tinggal lagi kadang-kadang penerapannya sedikit agak kurang berbeda. Oleh karena itu saya kira mulai kapannya ya sedini mungkin dan seramai mungkin lah, dan saya kira itu udah hal-hal yang wajar, tidak hal yang aneh. Dan penerapannya bisa dilakukan dimanapun ya Pak? Ya, penerapan itu di sisi manapun, karena Pancasila ini saya kira nih dengan dasar negara, Pancasila itu cukup komplit dari sisi apa aja, baik dari sisi agama, sosial, kemasyarakatan, dan juga kehidupan demokrasi. Dimanapun ini Pancasila itu tetap bisa dipakai dimanapun. Tadi Bapak menyatakan bahwa pendidikan Pancasila ini bisa dimulai dari pendidikan formal gitu kan. Nah, kalau untuk tanya kapannya nih Pak, hal awal kapan dapat dilaksanakan pembelajaran ini atau bagaimana cara memberi stimulus kepada masyarakat bahwa Pancasila ini penting bagi kita semua? Kalau ditanya kapan mulainya, dari sedini mungkin sesuai dengan pembelajaran maupun edukasi di masyarakat dengan kurikulum pemerintah dari TK sampai tingkat perguruan tinggi. Pancasila tetap dibutuhkan karena dia merupakan falsafah negara dan dasar-dasar negara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di wilayah NKRI. Dalam kehidupan bermasyarakat ini Pak, tentunya setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ya Pak. Dan tentunya Pancasila ini harus dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Nah, menurut sudut pandang Bapak nih selaku pemimpin sekaligus tauladan bagi masyarakat, siapa nih Pak yang harus menggerakkan atau pelopor utama dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila ini? Ya, terutama kita di jajaran birokrasi pemerintah, baik itu ASN, TNI, Polri, merupakan juru kunci dalam rangka penerapannya dan tidak terlepas dari peran serta tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri di lingkungan keluarganya masing-masing. Pancasila ini kan sangat komplit tadi Pak ya, ibaratnya sudah bisa dikaitkan dengan hal apapun, dan ini juga mengarahkan demi kedamaian kita, ketentraman kita. Namun kita sudah punya Pancasila nih, tapi kenapa di masyarakat itu masih terjadi konflik? Mungkin di Kecamatan Bangko Pusako Pak terjadi konflik, dan mengapa hal itu masih bisa terjadi? Ini sebenarnya konfliknya bukan persoalan di Pancasilanya. Ini tergantung individu. Kemudian juga kadang-kadang
keterkaitan kepentingan sehingga muncullah salah paham maupun pemahaman yang salah terhadap Pancasila. Saya kira itu tidak bisa untuk kita persalahkan Pancasila, tapi tergantung individunya. Karena sebenarnya individu ini bukan tidak memahami, tinggal lagi mungkin penerapannya kadangkala ada keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan Pancasila itu sendiri. Kalau tentang bagaimana pembelajarannya, bagaimana pemberian stimulusnya, menurut Bapak nih, bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu masyarakat atau memberi penanaman nilai-nilai kepada masyarakat tentang bagaimana Pancasila harus diterapkan, bagaimana pentingnya Pancasila, seperti itu Pak? Ya, terutama kita inginkan itu dari pribadi kita masing-masing di berbagai lini, baik sifatnya para tenaga pendidik, masyarakat secara umum, ya artinya semua kita, karena ini merupakan falsafah dan dasar negara, ya dimanapun harus kita terapkan, terutama ya diawali dari pemimpin. Berarti cara ampuhnya tentunya selaku pemimpin harus memberi contoh yang baik begitu? Ya, itu kita akan memberi contoh edukasi yang jelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu dapat menerapkannya, karena masyarakatnya secara umum mereka itu tidak mengetahui secara sistematis bagaimana Pancasila itu harus berperan di masyarakat, tapi kita berkeyakinan dengan tatanan adat istiadat, kemudian juga sosial kemasyarakatan, di sana telah ada penerapan Pancasila. Sangat jelas Pak penjelasannya, terima kasih. Sebelumnya boleh Pak dikasih sepatah dua patah kata kepada teman-teman nih, kenapa Pancasila perlu dijaga, kenapa kita perlu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan Pak. Ini kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat saya di Kecamatan Bangko Pusako, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara dan juga merupakan pemersatu dari berbagai suku, ras dan agama, dan telah kita ikrarkan itu pada tahun 1945 sesuai dengan kemerdekaan kita. Berdasarkan butir-butir Pancasila yang kami kira sesuai dengan apa yang kita jumpai saat ini, tidak akan pernah bertentangan dengan apapun selagi memang manusianya itu bisa memahaminya, kemudian juga dapat menerapkannya sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang paling utama dari Pancasila itu adalah musyawarah mufakat, itu merupakan kunci utama Pancasila, dan dengan musyawarah mufakat kita itu apapun bisa kita lakukan, dan di sanalah sesungguhnya Pancasila itu berada. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan serta waktunya, serta mohon maaf jika ada kata saya yang kurang berkenan. Iya, sama-sama. Nah, sekian perbincangan kita hari ini, dan terlihat jelas ya bagaimana penjelasan dari Bapak Haji Pak Khoris selaku Camat Bangko Pusako tentang bagaimana pentingnya menerapkan Pancasila di kehidupan berbangsa serta bernegara. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.